Selamat datang dalam ibadat harian masa Prapaskah selama 40 hari. Ibadat harian adalah doa resmi Gereja Katolik. Liturgi suci yang menguduskan waktu kita dari pagi hingga malam. Setelah perayaan Ekaristi, inilah doa paling luhur yang dipersembahkan gereja kepada Allah. Marilah kita memulai ibadat ini dengan hati yang terbuka, memohon agar Tuhan membaharui hidup kita dan menolong kesukaran kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengarkan Bapa Ilahi, doa dan jeritan hati yang kami panjatkan ini di masa Prapaskah suci. Sungguh banyak dosa kami, semua kami akui. Maafkanlah, sembuhkanlah hati kami yang luka parah. Semoga tubuh kami pun dengan tabah lagi tekun, melatih tobat dan tapa dengan pantang dan puasa. Kami mohon kepada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini Kau limpahi rahmat suci. Amin. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Tuhan berfirman kepada Baginda, "Duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu." Tuhan meluaskan kekuasaan Baginda dari kediamannya di Sion. Berkuasalah atas para musuh. Engkau berkuasa sejak kelahiranmu di atas gunung yang suci, sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal. Engkaulah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya. Tuhan mendampingi Baginda. Pada hari kemurkaannya, raja-raja dihancurkannya. Tuhan menyertai Baginda dalam segala usaha, agar Baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Wajahnya bersinar laksana matahari, pakaiannya menjadi putih seperti kapas. Bukan kami ya Tuhan, bukan kami, melainkan nama-Mu-lah hendaknya dimuliakan. Karena kasih dan kesetiaan, mengapa para bangsa harus berkata, "Di mana Allah mereka?" Allah kita ada di surga. Ia melakukan semua yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Tiada suara keluar dari tenggorokannya. Mereka yang membuatnya akan sama halnya. Begitupun mereka yang percaya kepadanya. Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai mereka. Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai mereka. Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai mereka. Tuhan akan mengingat kita. Ia akan memberkati kita. Ia memberkati umat Israel, Ia memberkati kaum Harun.
Ia memberkati semua orang yang takwa, baik yang kecil maupun yang besar. Semoga Tuhan menambah jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita, yang menjadikan langit dan bumi. Surga itu kepunyaan Tuhan, dan bumi diberikannya kepada manusia. Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati, dan bukan mereka yang turun ke alam maut. Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Wajahnya bersinar laksana matahari, pakaiannya menjadi putih seperti kapas. Musa dan Elias berbicara dengan Yesus tentang maksud perjalanannya ke Yerusalem. Kristus telah menderita sengsara bagi kita dan memberikan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ia tak pernah berdosa dan tak terdapat dusta pada mulutnya. Ketika dinista, ia tak membalas dengan nista. Tatkala menderita, ia tak mengancam, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah Hakim yang adil. Ia sendiri menanggung dosa kita ketika mati di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa, lalu hidup dengan suci. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Musa dan Elias berbicara dengan Yesus tentang maksud perjalanannya ke Yerusalem. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah sedemikian rupa hingga kamu menang. Semua peserta pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka hanya untuk merebut mahkota yang fana, tetapi kita untuk yang baka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ya Kristus, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putra Manusia bangkit dari alam maut. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikejangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita,
Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putra Manusia bangkit dari alam maut. Pujian bagi Allah Bapa sebab Ia melahirkan kembali umat pilihannya dengan sabdanya yang kekal. Marilah kita mohon kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan yang kami haturkan bagi umat-Mu, agar kami mendambakan sabda-Mu dan tidak hanya menginginkan rezeki yang fana. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami mencintai bangsa kami dan semua manusia tanpa memandang muka, dan selalu mengusahakan kebaikan dan perdamaian. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ingatlah semua orang yang hendak dilahirkan kembali dalam pembaptisan, agar mereka ikut membangun rumah rohani bagi-Mu sebagai batu yang hidup. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Dengan khotbah Nabi Yunus, Engkau telah mentobatkan orang-orang Niniwe. Ubahlah kiranya hati semua orang berdosa dengan sabda-Mu. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga orang-orang yang meninggal dapat menghadap Kristus Hakim-Nya penuh pengharapan dan bergembira melihat Engkau selama-lamanya. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam keheningan, kita naikkan rasa syukur dan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau ya Tuhan, dan berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menyuruh kami mendengarkan Putra-Mu yang tercinta, dan menyinari batin kami dengan sabda-Mu. Murnikanlah hati kami dengan ajaran-Mu, supaya kami dapat menatap kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu Surgawi, salam Bunda Putra Ilahi, dari mula hidup kami memperoleh terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda mulia, doakanlah kami semua.